Kalau ditanya gue tuh cuman ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya apa sih? Kembali lagi di Silet Award 2024. Loh. Kalau tadi sudah ada Leslar, sudah ada banyak tamu-tamu, ada Alia Ya. dan juga Torik. Kok Hah? sekarang kita berdua? Kenapa tiba-tiba duduk ini Mel? Apa jangan-jangan kita jodoh? Oke, saya senang banget sebenarnya jujur ya pemirsa. Aku tuh senang banget ya bisa lagi-lagi di tahun kedua buat aku. Kalau buat Ruben Onsu sih udah gak tahu tahun keberapa ya kamu ya bawain Silet Award ya. Iyalah pokoknya. Intinya melangganan ya. Ya. Tapi satu hal dari teman baik aku Ruben Onsu, kami tidak selalu sama-sama tiap hari. Tapi setiap ketemu, setiap punya kesempatan dari Tuhan bisa kerja bersama. Emang udah usia ya. Jadi obrolan tuh mengalir, obrolan kehidupan. Banyak hal gitu, kita bertukar pikiran. Nah satu hal yang aku selalu luar biasa melihat kamu itu adalah, kamu tuh adalah pekerja keras. Amin. Ibaratnya kalau pemirsa juga melihat ya dari pagi kadang-kadang sampai tengah malam ya itu ngelihat wajah Ruben Onsu di TV gitu ya. TV ini gitu. Pokoknya berjuang untuk keluarga. Tapi kita juga sempat dengar bahwa teman baik saya ini sempat sakit dan cukup lama up and down kesehatannya. Ini netizen banyak yang ngefans sama Ruben juga. Aku manggilnya Oma ya gitu. Gimana sih kondisi kesehatan kamu sekarang? Ya oke. Kalau kondisi kesehatan sekarang ini ya seperti yang lu lihat tadi Mel gitu. Jadi sebelum kayak live gitu ada beberapa hal yang kayak misalnya ini studionya dingin banget, ini banget gitu. Terus jadi dari gue pasti masih teleponan sama tim dokter kayak tadi pasti mereka mau di sebelum gue live mereka make sure untuk kondisi gue dulu gitu ya. Mata terus juga obrolannya gitu. Jadi ya yang seperti yang lu lihat tadi gitu. Ya itu masih terus gue lakuin gitu. Dan semuanya ya pantauan dokter. Jadi yang aku dengar tadi memang sebelum kita live Ruben tuh sempat teleponan sama dokter cerita Zoom dulu. ya Zoom. Ya Zoom untuk tahu apa yang harus dilakuin terutama pada saat ini kayak gini nih ruangan AC sangat dingin ya. Betul. Tadi Oma juga sempat cerita sama aku bahwa sekarang tuh yang dihajar adalah bagian penglihatan. Ya. Sedangkan Ruben itu kerjanya membawakan acara kayak gini baca prompter itu kan semua dengan mata. Ya. Jadi apa yang dirasain? Jadi gini, kalau ada sesekali ketika gue lagi tegang nih gitu Mel pikirannya terus gak relax. Jadi bisa 45 second itu blur. Bisa Jadi, blur bener-bener? Bener blur, jadi gue harus berhenti. Berhenti aktivitas apapun. Ya. Jadi kayak misalnya datang ke kerjaan yang minimal gue udah kasih tahu dulu. Kalau gue tiba-tiba begini paham ya gitu. Nah cuman yang paling mengerikan kan kalau kita masih lagi bawa mobil ya. Iya. Gitu jadi tapi gue sudah ya pelan-pelan berdamai dengan diri. Terus tidak mau merengek-merengek gitu ya. Sedih enggak lah ya karena gue percaya yang lagi gue lewatin sekarang ini Tuhan lagi kasih cerita gue dengan cerita yang berbeda gitu. Tapi ya maksudnya segala hal yang gue jalanin sekarang ini tuh bukan hal yang gue sesali gitu. Tapi banyak deh akhirnya saya belajar tentang hidup gitu. Tentang berdamai dengan apa yang lagi kita hadapin gitu ya. Dan ini kan kadang-kadang kan ada loh kita tiba-tiba gue mesti kayak gini ke dokter tuh udah kayak best friend gitu ya. Saking seringnya. Iya saking seringnya dan gue selalu supaya sebelum terlambat gue lebih baik semua serahkan sama tim medis gitu. Nah ini jujur ya ngelihat kamu tuh kerja sekenceng itu dan di saat bersamaan kita tahu bahwa Ruben Onsu bukan baru tahun ini loh. Sudah beberapa tahun kondisinya naik turun. Kenapa sih kalau boleh tahu tidak ngerem sedikit apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu. Atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megahnya Silet ini saya ada prosesnya. Ya,
Dan kalau dibilang kerja sana sini semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Tapi kalau saya boleh bicara ya saya lagi punya banyak keinginan ya. Dan kita juga lagi banyak keperluan. Dan saya bukan mungkin kayak anak-anak yang lain ya. Mungkin bisa minta uang sama orang tuanya. Atau bisa minta sama kakaknya, saudaranya. Ini enggak ya. Kalau saya mau beli sesuatu ya saya harus nabung dulu baru saya bisa beli. Saya kalau mau beli sesuatu ya saya harus hitung-hitung dulu baru saya bisa beli gitu. Jadi karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar ya saya harus lupakan bermalas-malasan, lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu Ya, tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. ya pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam tuh gue udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja gitu. Dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada sekali cuman bisa bilang capek. Kalau Oma lagi capek banget, siapa orang yang kamu biasanya? Kan kamu tuh kayaknya sama ngegeng teman artis juga aku lihat juga sendirian, kerja dan kerja. Siapa orang yang Oma datangi untuk bisa memberikan kekuatan saat kamu lagi lelah banget? Diam. No one, gak ada. Jujur sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan yang aku pengen juga tanyain ke teman baik aku ini. Tapi aku menghargai pertemanan kami. Tapi aku tahu banyak fansnya Ruben juga yang pengen tahu bahwa sekarang lagi banyak sekali pemberitaan tentang Ruben Onsu. Kita kasih tepuk tangan semangat supaya Koko Ruben bisa selalu semangat dan yang paling penting sehat. Ya, karena banyak orang loh yang ada di pundak beliau, yang beliau tuh harus menarik dengan luar biasa. Ada pegawai-pegawainya gitu, ada bisnisnya. Apakah pemberitaan yang begitu kenceng saat ini di luaran sana, yang aku tidak akan tanyakan secara detail, membuat kamu stres gak? Kalau ditanya gue tuh cuma ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya apa sih yang menurut gue gitu. Ya. Itu bukan menjadi pikiran utama. Bukan menyepelekan atau ngegampangin. Tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tapi terlalu banyak. Wah, orang yang seolah-olah dekat. Ya. Ini banyak ikut campur padahal sebenarnya gini. Gue lagi concern dengan cerita yang berbeda gitu Mel. Gak gampang loh. Saya punya acara hiburan di siang hari. Ya. Kita harus masuk ketika live itu harus ceria, ketawa, gembira. Tapi pernah gak lu semua ngertiin gue? Enggak. Kita dituntut untuk profesional. Kita dituntut untuk ya apapun yang lu rasakan intinya penonton maunya terhibur. Dan Ya. itu sedang gue lakukan Mel. Jadi kalau ya maksudnya yang A, B, C, D, E gitu. Dari yang lalu-lalu gitu. Udah deh gue ngapain aja pasti beloknya kemana capek. Jadinya gue tuh cuma gini. Yang gue mau pikirin sekarang ini adalah kesehatan gue dulu. Ya. Karena Kamu harus sehat. iya. Dan apa ya? Yang Tuh banyak yang sayang loh sama kamu.
Ya, yang bersandar di pundak gue banyak banget Mel. Aku tahu. Jadi eh ya dokter pasti lo harus begini gini. Tapi saya cuma bilang seandainya itu diputar, apa yang harus dokter lakukan? Ya, saya ingin seperti yang lain, ingin. Tapi percaya atau tidak, saya hanya bisa diam, saya hanya menelan ludah aja. Terus saya selalu alihkan pandangan saya yang itu mungkin mendistract saya jadi apa ya? Jadi yang orang yang nggak bersyukur gitu ya. Makanya kalau ditanya, saya sendiri sangat amat bersyukur dan saya tidak boleh mengeluh karena setiap orang pasti punya ceritanya. Tapi kalau gue itu paling kenapa ya? Gue lebih ke tentang kesehatan Mel kalau gue tuh. Ya. Tentang yang lain-lain gue bukan anggap sepele, tapi buat gue gini. Seandainya gue bisa seperti yang lain, mungkin gue bisa lebih gue fit gitu ya. Mungkin gue bisa seperti yang lain. Mel, gue tuh kenapa misalnya gak ada teman-teman selebriti, gak ada ini. Lu percaya gak? Sampai gue sekarang ini aja, gue tuh gak pede. Jadi gue kayak gak percaya diri. Emang gue artis gitu maksudnya gitu loh Mel. Masih Jadi suka gue begitu. masih suka gitu. Jadi gue Ya. kalau ketemu tuh gue lebih percaya diri kalau ketemu di kamera. Tapi kalau ketemu di luar-luaran tuh gue suka kalau diajak jalan ini suka gak pede sendiri, suka gak gue lebih baik jalan sama asisten gitu. Jalan ini jadi gue bisa apa ya bebas gitu. Tapi kalau Ya. ini pasti ruang lingkup kerjaan lagi yang dibahas gitu. Ya. Untuk menutup kita berikan semangat sekali lagi dong. Kita berdoa semoga Ruben Onsu sehat ya. Dan diberikan kebahagiaan sama Tuhan. Untuk menutup sedikit aja, sedikit pesan kamu untuk anak-anak kamu apa? Untuk ketiga anakku Onyo, Talia, Tania, Tania. tetap jadi anak yang baik. Tetap jadi anak yang lucu dan ayah selalu sayang sama kalian. Oh ayah. Tepuk tangan sekali lagi dong supaya ayah sehat. Amin. Ayah selalu Ya. kuat karena di pundak ayah begitu banyak tanggung jawab. Dan kita percaya kalau ada tanggung jawab dipercayakan Ya. Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan buat Amin. ayah ya. Ya. Baik,